itu harus peraturannya baik, akomodatif, sesuai dengan konstitusi, begitu. Kemudian struktur hukum adalah pelaksana dari peraturan tersebut, bisa penyelenggara pemilihan yang berintegritas, satunya kata dengan perbuatan, yang jujur, penegak hukum yang profesional, terutama Anda sekalian sebagai Bawaslu, juga sebagai penegak hukum, gitu, dan peradilan yang independen. Terutama adalah terkait dengan sengketa proses dan terkait dengan tindak pidana. Kemudian budaya hukum terkait kepatuhan stakeholder, baik kepatuhan penyelenggara, peserta, calon, dan pemilih atau masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Undang-Undang 1 tahun 2015, Jungto 8/2015, kemudian 10/2016, ada 6 jenis, saya sebut jenis permasalahan hukum pemilihan. Yang pertama adalah pelanggaran kode etik. Ini adresatnya adalah penyelenggara yang berpedoman pada sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara. Baik itu KPU maupun Bawaslu, termasuk di dalamnya saudara dan Panwascam. Sudah disumpah, sudah dijanji, maka kalau melanggar sumpah janji itu merupakan pelanggaran kode etik dan penyelesaiannya adalah ke DKPP. DKPP bisa secara langsung melaporkan ke DKPP, bisa via Bawaslu. Bawaslu nanti menindaklanjuti melaporkan ke DKPP. Yang kedua adalah pelanggaran administrasi. Nah, kalau pelanggaran administrasi dalam pasal 138-141 ini, yaitu terkait dengan pelanggaran terhadap tata cara prosedur mekanisme yang berkaitan dengan administrasi di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik. Ya. Ini sudah Anda ketahui, laporan datang kepada Panwas, Panwas kemudian membuat semacam keputusan pengkajian dan merekomendasikan kepada jajaran KPU. Yang ketiga adalah yang kita sebut sebagai sengketa pemilihan. Oh ya, di dalam pelanggaran administrasi bisa yang disebut sebagai pelanggaran administrasi money politik TSM. Kalau terjadi money politik bersifat TSM, maka akan diproses oleh Bawas Provinsi dan itu nanti bisa menganulir pasangan calon dan juga bisa diproses secara pidana. Yang ketiga terkait dengan sengketa pemilihan ini adalah sengketa terkait dengan antar peserta pemilihan dan sengketa antar peserta pasangan calon dengan penyelenggara pemilihan KPU. Dalam hal apa? Dalam hal kalau ada produk hukum yang bersifat keputusan yang dibuat oleh KPU, Kabupaten Kota atau KPU Provinsi. Maka di sini Bawas Kabupaten Kota memeriksa dan membuat putusan. Jadi produknya adalah putusan. Tentunya dilakukan prosesnya secara adil, mengundang dari pemohonnya, peserta pemilihan, dan juga nanti mengundang KPU yang dituju. Yang keempat adalah yang kita sebut sebagai tindak pidana pemilihan. Nah, tindak pidana pemilihan ini kalau kita lihat ada sekitar 21 pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemilihan. Yang saya hitung ada 36 jenis tindak pidana pemilihan. Anda bisa lihat dalam pasal 145 sampai 152 dan jenis tindak pidananya ada pada pasal 177 sampai 198. Subjeknya itu variatif untuk tindak pidana pemilihan ini. Bisa setiap orang, bisa penyelenggara, bisa pejabat negara, ASN, kepala desa, bisa calon, bisa pimpinan partai politik. Nah, dan tentunya tadi saya sampaikan penanganannya oleh Gakumdu, oleh Anda sebagai Bawaslu, kemudian kepolisian dan kejaksaan.
dilanjutkan proses biasa, penyidikan, penuntutan, persidangan di peradilan umum dengan waktu yang ditentukan limitasinya. Dan acaranya menggunakan acara sebagaimana dalam KUHP. Kemudian ada juga yang disebut sengketa tun pemilihan. Kalau sengketa proses itu, nah tadi berhenti pada Bawaslu, kalau sengketa tun pemilihan ini, sengketa yang timbul dalam bidang tun antara calon kepala daerah dengan KPU sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi atau KPU kabupaten kota. Nah, dalam sengketa tun ini memang harus diperhatikan betul ya terkait dengan mana-mana saja yang bisa diproses di tingkat tun ini. Yaitu tentunya sebelumnya pengawas harus menyelesaikan secara administrasi dan membuat keputusan. Dan pengajuannya nanti adalah di PT TUN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, bukan PT UN. Selanjutnya, dia bisa melakukan semacam banding ke Mahkamah Agung. Kemudian yang keenam adalah PHP, perselisihan hasil pemilihan. Kalau yang ini adalah perselisihan terkait dengan sengketa hasil. Jadi sehingga berarti ini muncul keputusan dari KPU Kabupaten Lingga siapa pemenang dari pasangan calon itu. Memang oleh MK sendiri dinyatakan MK tidak berwenang untuk menyelesaikan ini. Tetapi berdasarkan ketentuan di dalam pasal 157 Undang-Undang 10/2016 dinyatakan untuk sementara waktu penanganan sengketa pilkada masih ditangani MK sebelum dibentuk badan peradilan khusus untuk menanganinya. Walaupun sebenarnya dalam putusan MK nomor 97 tahun 2013 itu MK menyatakan MK tidak berwenang memutus sengketa hasil pilkada. Ini berarti MK adalah lembaga transisi yang memfasilitasi penyelesaian sengketa PHP ini, di mana harus diselesaikan secara serentak dalam waktu 45 hari. Kemudian untuk langkah-langkah penanganan pelanggaran, Anda yang lebih tahu tentunya, yaitu menerima temuan laporan dan selama ini pasti sudah Anda lakukan. Kalau ada temuan berarti Anda sendiri yang menemukan adanya tindak pidana itu tindak pidana pemilu, pilkada. Kalau laporan berarti ada laporan dari masyarakat. Kemudian Anda melakukan pemeriksaan dalam waktu yang sangat-sangat terbatas, begitu ya. Kemudian mengkajinya juga sangat-sangat terbatas, 5-7 hari. Kemudian langkah keempat adalah memutus terhadap penanganan ini, apakah ini masuk kriteria kode etik, atau masuk administrasi, masuk tindak pidana, atau bukan merupakan suatu pelanggaran. Nah, ini pada masa pandemi, saya mendapatkan data dari Bawaslu, alur penyampaiannya adalah bisa laporan lisan elektronik, ya, dicatat petugas, ditelusuri, kemudian temuan pengawas. Ya. Ini beberapa alur penyampaian laporan pelanggaran yang saya kira Anda sudah lakukan. Ya. Ini beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Ya. Ada model A8, ya, alur penyampaian rekomendasi penerusan. Ya. Saya ingin sampaikan yang ini saja, yang perlu Anda waspadai sebagai Panwascam itu bentuk-bentuk ketidaknetralan ASN. Karena sekarang ini yang sangat potensial pelanggaran itu adalah ketidaknetralan aparatur sipil negara pada pemilihan 2020. Di Jawa Tengah itu banyak terjadi, sehingga banyak terjadi juga penanganan yang oleh Bawaslu, Kabupaten Kota itu dilaporkan ke DKPP, karena dianggap sesuatu yang ngada-ada gitu. Kalau Anda bisa lihat, ASN memberikan dukungan melalui media sosial atau media massa. ASN melakukan pendekatan, mendaftarkan diri pada salah satu partai politik. Nah, ini juga nanti dicek. Dia tuh daftarkan itu sebagai ASN dengan atribut ASN, datang pakai mobil dinas, ataukah dia tidak menggunakan mobil dinas. Nah, dipastikan.
Kalau menggunakan mobil dinas ya itu pelanggaran. Kemudian ASN mensosialisasikan bakal calon melalui alat peraga kampanye. Jadi terlibat. ASN mendukung salah satu bakal calon. ASN menghadiri kegiatan silaturahmi menguntungkan bakal calon. ASN mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah. Ini juga harus diwaspadai apakah sudah mendapatkan izin dan sebagainya dicek ya. Mempromosikan diri sendiri atau orang lain. ASN mendaftarkan sebagai bakal calon perseorangan. ASN mendampingi bakal calon melakukan pendaftaran dan fit and proper test pasangan calon. ASN mengajak atau mengintimidasi untuk mendukung salah satu pasangan calon, atau ASN menggunakan atribut salah satu pasangan calon atau pada saat fit and proper test. Kemudian ini potensi pelanggaran pemilihan di masa pandemi COVID-19 ya. Bisa dalam bentuk pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk kegiatan bermuatan kampanye, bisa coklit daftar pemilih tidak sesuai prosedur, bisa pembagian sembako, uang atau alat pelindung diri, APD kepada masyarakat, alasannya dalam kerangka melindungi dokter misalnya, dia menyumbang APD, atau pengadaan dan distribusi logistik tidak sesuai jadwal, ini berarti KPU-nya, kampanye di media massa di luar jadwal, verifikasi dukungan calon perseorangan tidak sesuai prosedur, atau pencoblosan surat suara sisa atau tidak terpakai oleh penyelenggara, ini beberapa kali disidangkan di MK dan terbukti begitu, atau perubahan rekapitulasi hasil perolehan suara, ini juga ada beberapa kasus, beberapa katakanlah dengan kerjasama begitu antara PPK gitu, dengan Panwascamnya, mohon maaf ini melakukan kerjasama untuk merubah rekapitulasi hasil suara. Saya kira di Lingga tidak terjadi seperti ini. Kemudian tantangan penanganan pelanggaran pemilihan di masa pandemi yaitu bagaimana pemanfaatan teknologi informasi secara baik, ya. Kemudian keterbatasan akses jaringan internet, kayak ini tadi gara-gara hujan kita macet, ini juga menjadi persoalan. Kemudian bagaimana semua petugas itu menjalankan protokol kesehatan, baik dengan menggunakan masker, mencuci tangan, social distancing, dan lain-lain. Kemudian terkait batasan waktu penanganan yang tetap hanya 5 hari, ini juga menjadi persoalan. Ya, ini saya memang kasihan betul ini, apalagi kalau katakanlah terlapor tidak bisa hadir, yang tadi Anda sebut in absentia nggak bisa diproses. Ini juga menjadi persoalan besar bagi Bawaslu yang Bawaslu UNR-nya hanya 5 orang, Panwaslu-nya hanya 3 orang, ini kan menjadi masalah. Terakhir, integritas ya dan mentalitas pengawas pemilu, saya berharap betul Anda semua, tuan dan puan semua berlaku jujur ya. Jadi pastikan bahwa Anda ini tidak sekedar menjalankan tugas negara, tetapi mendapatkan amanah dari Tuhan melalui negara sebagai pengawas pemilu. Jalankan tugas itu secara baik, secara jujur. Kemudian harus mandiri, harus pada posisi imparsial, jangan memihak. Ya. Kemudian harus bersikap adil, sesuai dengan hak dan kewajibannya, dan tentunya akuntabel, menjalankan tanggung jawabnya secara profesional, dan harus mempunyai mentalitas yang berintegritas. Dan saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan saja ya Pak. Langsung nanti setelah dari pemateri yang kedua baru kita masuk ke tanya jawab. Baik, untuk narasumber yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Fadlan. Kepada Bapak Dr. Fadlan, waktu dan tempat kami persilakan. Pak Fadlan, bisa mendengar kami, Pak? Sudah. Oh, baik, Pak.
Oke, Silakan, baik. Pak. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Prof. Umar Ma'ruf, Wakil Rektor 1 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang berkenan berbagi ilmu di pagi hari yang berbahagia ini. Kemudian yang juga saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga, abang saya Jamroni. Kemudian seluruh rekan-rekan, sahabat, teman-teman semua, Panwascam se-Kabupaten Lingga yang sudah hadir dan juga bisa online untuk menerima bimbingan teknis terkait dengan persiapan Pemilu Kada 2020. Nah, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Prof. Umar terkait dengan prinsip dasar daripada penegakan hukum terkait proses penyelenggaraan sampai dengan hasil yang disampaikan nanti terkait dengan pemilu. Maka saya di sini hanya menangkap beberapa yang bisa saya sampaikan. Nanti mohon moderator terkait dengan slide-nya. Hanya beberapa clue penting karena tadi sudah banyak disampaikan. Baik, saya menangkap yang pertama. Sudah masuk, Mas? Bentar, Pak. Masih ini, Pak. Masih lagi proses, Pak. Ya, tak apa. Oke, dari saya aja. Baik, kita sama-sama mengetahui Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pilkada ini merupakan praktek real dari demokrasi prosedural. Nah, jadi kenapa saya menangkap seperti itu, bahwa demokrasi prosedural itu harus diterjemahkan dalam partisipasi publik secara umum untuk memilih. Jadi selama ini kita melihat bahwa konsep dasar dan paradigma pilkada itu ya dari rakyat untuk rakyat, kemudian diselenggarakan juga oleh penyelenggara negara. Nah, pilkada ini adalah pengejawantahan daripada konsep dan paradigma tersebut. Jadi saya di sini mengambil beberapa konsep dan teori mendasar sebelum nanti kepada variasi dan keinginan kita bersama sebagai penyelenggara pemilu kada. Nah, kemudian partisipasi publik di sini sangat diperlukan Bapak Ibu sekalian, mengingat apa? Kompetisi dan juga pertarungan yang fair di tingkat lokal itu akan mempengaruhi legitimasi pemerintah daerah. Sudah bisa? Halo? Ya? Lagi dibetulin tuh, Pak. Oke. Biar. Ini kita sama-sama memaklumi kondisi dan keadaan hari ini yang ketidakserbapastian. Ya kan, dengan keterbatasan, tapi kita harus tetap menjalankan rutinitas dan juga mengapresiasi teman-teman Bawaslu Kabupaten Lingga yang ingin terus menjaga dan juga mengawal proses pemilu kada yang akan berlangsung di depan mata. Sudah? Oke. Udah. Nah, ini dia. Jadi saya menangkap izin Prof, kemudian izin Ketua, teman-teman sekalian Bawaslu Kabupaten Lingga. Nah, saya ingin menangkap ini nih. Yang pertama, penguatan integritas. Bentar.
Nah, di sini. Nah, konsep dan paradigma ini akan menjadi salah satu indikator dan juga akan menjadi suatu hal yang terus akan terjadi sampai kapanpun selama prinsip dan penegakan demokrasi berlangsung di negara Republik Indonesia. Dan ini sudah termaktub dalam Undang-Undang Dasar gitu, udah masuk dalam konstitusi kita. Nah, pilkada itu merupakan praktek real dari prosedural menuju demokrasi substansial dengan cara melibatkan partisipasi publik secara langsung untuk memilih. Nah, ini teori dasar yang disampaikan oleh Huntington bahwa dewasa ini warga masyarakat harus bisa dan turut adil dalam membangun sistem demokrasi. Sejatinya penyelenggaraan pilkada merupakan arena pembelajaran demokrasi bagi masyarakat lokal. Nah, jadi kalau dulu kita melihat tidak ada namanya pemilu kada, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang ada itu pemilihan presiden, kemudian tidak ada multipartai, dibatasi. Nah, akibat reformasi dan perubahannya, maka pilkada merupakan agenda rutin yang diselenggarakan daerah untuk menghasilkan sebuah pemimpin yang baik. Kemudian pemilu kada juga termaktub dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 45. Nah, inilah agenda rutinitas ini diaminkan oleh undang-undang, oleh konstitusi, sehingga ukuran demokratis penyelenggaraan dapat diukur dari kemandirian, integritas, dan penyelenggara pemilu kada yang mempengaruhi proses penyelenggaraan dan hasil. Nah, inilah pijakan dasar daripada penyelenggara, baik itu KPU, Bawaslu, harus bisa memberikan kemandirian dan juga memberikan integritas yang baik, sehingga hasilnya itu juga baik. Tadi Prof. Umar sudah panjang lebar menyampaikan bahwa diharapkan partisipasi teman-teman. Bahkan Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga berkeyakinan partisipasi publik terkait dengan pemilu kali ini ada 80% di tengah kondisi pandemi yang tidak kunjung berakhir. Nah, ini perlu kita apresiasi. Teman-teman Bawaslu juga harus, teman-teman Bawaslu kecamatan juga harus bisa memberikan pemahaman bahwa pentingnya pemahaman akan kebutuhan demokrasi terkait dengan pilkada. Oke, lanjut Mas. Oke. Nah, ini dia. Ini yang menjadi salah satu, saya mengutip lagi nih. Kenapa sih perlu adanya prinsip keadilan dalam pilkada? Nah, ada namanya doktrin yang mengatakan nulus nemo promodium caparetur de justitia sua propitia, yaitu artinya tidak seorang pun atau tidak siapapun boleh diuntungkan akibat penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri, dan tidak boleh juga penyimpangan itu menguntungkan orang lain. Nah, ini doktrin yang digunakan dalam proses mengadili pemilu kada. Artinya kedudukan penyelenggara KPU, Bawaslu nggak boleh menguntungkan siapa saja. Nah, dengan doktrin ini lahirlah nanti adanya TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, jadi kalau misalnya nanti berperkara, jika nanti ada para pihak yang senang, ini yang tidak senang, ini adalah salah satu doktrin yang sering dipakai untuk proses terkait pemeriksaan di tingkat Bawaslu, terkait pemeriksaan di tingkat DKPP, ataupun jika tidak senang berujung kepada sengketa pemilu kada. Nah, ini dia. Jadi ada prinsip dasar dari sebuah doktrin hukum yang mengaduk ini gitu. Nah, kemudian saya menangkap yang kedua bahwa Bawaslu melakukan pengawasan strategis, signifikan, menghindari potensi pelanggaran, dan juga mampu menjadi hakim ad hoc. Nah, ini akhirnya kenapa saya membilangkan hakim? Karena Bawaslu menjadi salah satu wasit terkait dengan bertandingnya para
kontestan pemilu kada yang akan berlangsung beberapa waktu lalu. Jadi dia hakim yang adil gitu. Jadi walaupun nanti proses penegakan hukumnya melalui sentra gakumdu, tapi Bawaslu itu sudah mewanti-wanti, sudah mengingatkan, sudah menjadi wasit bahwa ini baik, ini benar, ini sesuai, ini tidak. Di tengah kondisi seperti ini, kita akan mengetahui bahwa semakin banyaknya cara-cara yang digunakan oleh tim sukses, pasangan calon, dan ataupun relawan-relawan yang tergerak untuk bisa memenangkan pasangan calon yang didukungnya. Nah, jadi dengan dasar itu bahwa kita harapkan Bawaslu menjadi hakim yang baik dan hakim yang adil dalam konteks penyelenggaraan. Dalam tanda kutip ya, bukan hakim yang memutuskan sengketa, tapi dalam konteks penyelenggaraan. Nah, oke, kita lanjut, Mas. Nah, ini lima kaidah dasar. 5 varian model. Nih, ada 5 model pengawasan. Ini saya mengutip dari varian tadi. Pertama, universalitas, artinya bahwa prosedur, sistem, perangkat, dan pelaksana harus mengikuti kaidah yang demokrasi universal itu. Kenapa saya menangkap ini? Bahwa kita sama-sama mengetahui dalam setiap proses ataupun dalam setiap penyelenggaraan pemilu pasti ada saja proses ataupun kegiatan yang tidak terlaksana dan tidak juga dapat maksimal. Artinya kita bangun konsep yang baik, sistem yang kuat, prosedur sudah benar, perangkatnya tadi seperti yang Prof. Umar sampaikan bahwa adanya structure, adanya budaya, adanya substansi sudah benar. Tapi ketika diimplementasikan, terjadi berbagai pelaksana dan penafsiran yang mungkin saja menurut kita sudah baik, ketika diimplementasikan masyarakat umum tidak siap. Nah, universalitas ini juga harus bisa diberikan, ya kan, diberikan bahwa ketika prinsip dasar tersebut berlaku, maka kaidah dan keinginan daripada penyelenggara pemilu itu sudah menjadi benar-benar baik. Yang kedua, equality. Nah, jadi jangan kita menangkap bahwa wah, ini ada perbedaan, ada gap. Ya kan, yang satu incumbent, yang satu tidak. Yang satu punya fasilitas, yang satu tidak, ataupun sebaliknya. Yang satu punya pengaruh kuat di masyarakat, yang satu tidak. Jadi harus menjamin kesetaraan. Ketika sudah berlaku PKPU, peraturan mengenai KPU syarat, maka harus ditegakkan. Oh, nggak boleh. Seperti tadi Prof. Umar sampaikan bahwa menggunakan mobil dinas, menggerakkan ASN, kemudian menggerakkan fasilitas-fasilitas yang melekat kepadanya. Nah, tentu ini hal-hal yang bertentangan. Ini tidak sesuai dengan prinsip dasar. Jadi equality-nya tidak sesuai gitu. Kemudian freedom. Nah, di sini kita melihat para pemilih harus bebas menentukan sikap politiknya tanpa ada tekanan, intimidasi, iming-iming, hadiah tertentu dan mempengaruhi pilihan mereka. Nah, freedom di sini artinya dalam konteks freedom ini bukan menghalalkan segala cara untuk bisa memberikan kemenangan kepada pasangan calon. Walaupun di sini katanya tanpa intimidasi, kalau misalnya datang bantuan gitu, bantuan masker, kita lihat dulu riwayat daripada lahirnya sebuah bantuan masker ataupun asmat ataupun bantuan lainnya pada saat kondisi seperti ini harus kita lihat. Kalau kita melihat bahwa harus freedom, harus bebas, wah tidak bisa juga seperti itu. Ada koridor-koridor yang harus diperhatikan, ada koridor-koridor yang harus diamati terkait dengan proses yang akan berlangsung. Kemudian script, rahasia. Pilihan politik yang tidak boleh diketahui oleh pihak manapun, bahkan panitia pemilihan. Nah ini, apalagi kita melihat kalau misalnya kemarin kemungkinan nanti tidak boleh dibatasi, pada saat di bilik suara dibatasi tidak boleh pakai handphone untuk menekan terjadinya konflik of interest di antara penyelenggara, kemudian dukungan dari PPK, segala macam. Nah, ini juga sangat penting dalam
dalam paradigma yang baru ini. Kemudian transparansi. Nah, ketika nanti proses penegakan hukum ataupun proses dugaan pelanggaran, ini harus prinsipnya transparansi. Teman-teman Panwascam juga harus bisa fair ketika menilai dugaan terjadinya pelanggaran di grassroots, di bawah, di akar rumput. Harus bisa. Kemudian harus bisa memperhatikan juga seperti apa transparansi ketika nanti misalnya pemutakhiran data, penetapan daftar pemilih sementara, pemutakhiran data pemilih tetap, pelaksanaan kampanye, distribusi logistik, pemungutan penghitungan, hingga nanti pergerakan suara. Nah, di sini harus bisa dilihat, harus bisa diperhatikan transparansi ataupun sikap memberikan informasinya. Artinya, kita sebagai salah satu penyelenggara pemilu harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua orang ataupun semua masyarakat yang menjadi kontestan. Nah, ini yang menjadi kontestan pada saat berkompetisi dan juga masyarakat umum ketika akan menerima output dari pemilu kada tersebut. Nah, ini dia. Ya, baik, lanjut Mas. Nah, beberapa pelanggaran ini yang sering terjadi. Ini mungkin pelanggaran secara umum yang sifatnya established kalau menurut saya. Established itu apa? Yang sering terjadi dan terus berkembang di masyarakat. Nah, ini dia sifatnya established. Jadi ya kalau misalnya kita melihat kepada fenomena gap di akar rumput di bawah di masyarakat, ya yang sering terjadi itu ini. Nanti mohon diperhatikan, mohon dilihat ketika nanti pertama pada saat pencalonan administratif. Nah, ini sering terjadi menggunakan ijazah palsu, pencantuman gelar yang tidak sesuai, kemudian perubahan data diri. Nah, ini sering terjadi nih. Nanti kemudian penambahan kalau misalnya calon independen misalnya kemarin terjadi pemanipulasian ini berkaca kepada calon independen yang terjadi di Batam gitu kan, nggak usah kita sebutkan namanya, tapi memanipulasi syarat administratif pencalonan. Nah, ketika seorang calon anggota independen dia menginginkan dukungan yang ditentukan berdasarkan luasan wilayah, dia menghalalkan segala cara. Dia minta syarat foto KTP, kemudian rupanya dibantah oleh yang punya KTP. Nah, ini sering terjadi. Ini sering terjadi yang sifatnya memang established gitu. Untuk memperoleh dukungan yang instan, untuk memperoleh dukungan yang cepat, maka dia menghalalkan proses manipulasi syarat administratif pencalonan. Berbeda jika didukung oleh partai politik. Namun kalau misalnya partai politik pun sering juga terjadi apa? Misalnya pencantuman gelar, banyak kita lihat di beberapa daerah di Indonesia pencantuman gelar yang tidak sesuai dibantah oleh universitasnya. Nah, kemudian penggunaan ijazah. Nah, ini sering terjadi. Kemudian politik uang. Nah, ini sudah barang tentu dengan berbagai macam modus, dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam hal, dengan berbagai macam keinginan, gitu kan? Ini terjadi. Kemudian politik birokrasi seperti Prof. Umar tadi, ASN digerakkan, ASN membantu kegiatan mulai dari RT, mulai dari lurah, camat, kasub, kabak sampai dengan ke tingkat yang paling tinggi. Jadi kalau misalnya berdasarkan teori top level ataupun teori manajemen hierarki atas kebijakan organisasi, ketika dia berada di middle level atau middle tengah pengambil kebijakan gitu kan, bahwa dia harus menggerakkan semua organisasi terkait dengan di mana dia menduduki organisasi tersebut. Nah, jadi kalau misalnya di dinas A, bagaimana dinas A bagaimana dinas A mampu menggerakkan segala macam potensi. Walaupun di dalam dinas tersebut ada juga yang berseberangan. Bahkan
lebih cenderung birokrasi ini politik malu-malu gitu, karena di dalam undang-undang pilkada jelas seorang birokrat atau ASN itu tidak boleh berpolitik praktis dan itu melanggar undang-undang ASN. Nah, kemudian kelalaian petugas penyelenggara pemilu ini sering kita jumpai bahwa ketika sudah terjadi permasalahan, para kontestan ataupun simpatisan relawan ingin mengadukan, ya kan, mengadukan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran, sering terjadinya lambat respon ataupun tidak cermatnya penyelenggara pemilu untuk bisa merespon terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut, sehingga menimbulkan rasa kecewa, tidak puas, kemudian juga sering dengan dasar inilah sering terjadi konflik berkepanjangan antar para relawan kontestan. Kemudian saya mengambil manipulasi suara. Nah, ini di sini terkadang rentan terjadi permasalahan, Bapak Ibu sekalian. Nah, manipulasi suara ini kan menentukan, kadang beberapa kertas suaranya sudah tercoblos ataupun pada saat pencetakan sudah terjadi kerusakan sehingga harus diperbaiki. Makanya perlu cermat. Kalau misalnya di PPK satu TPS itu ada 100 suara, 100 hak suara. Mohon diperhatikan. Mohon diperhatikan, ya kan? Nanti petugas lapangannya, petugas lapangan yang ditunjuk oleh panitia, pengawas kecamatan, mohon diperhatikan, mohon diedukasi. Kalau misalnya terjadi surat suara yang rusak ataupun dugaan pencoblosan lebih awal, mohon diperhatikan. Karena ini akan menjadi problem. Kita melihat hari ini dunia maya tidak terbatas dan kita mengetahui pilkada yang akan kita hadapi konflik of interest ataupun konflik horizontal di masyarakat itu lebih kental daripada konstelasi nasional. Jadi untuk meminimalisir hal tersebut, maka saya mengharapkan, kita sama-sama bisa memberikan pengawasan yang optimal dan maksimal. Kemudian ancaman, teror, intimidasi ini sering terjadi nih. Sering terjadi, ya kan, bukan hanya kepada teman-teman Bawaslu, tapi juga teman-teman KPU diancam, diintimidasi, sehingga menurunkan integritas, kemudian takut, gitu kan. Nah, kemudian banyak juga terjadi hal-hal yang berakibat kepada penganiayaan fisik, gitu kan. Nah, mohon nanti ini juga perlu dicermati. Kemudian netralitas penyelenggara tadi sudah disampaikan. Nah, jangan netralitas ini sangat penting, gitu. Nah, nanti kita di Bawaslu kita sudah oke, kan, sudah baik, tiba-tiba nanti penyelenggara yang lain tidak konsisten. Misalnya nanti kalau misalnya laporan sampai laporan ke DKPP. Nah, rupa-rupanya hasil temuan tersebut mengarah kepada yang terjadi. Berkaca juga kepada Pileg dan juga Pilpres 2019, terbukti 5 anggota Bawaslu, 5 komisioner KPU Kota Batam diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, ini dia. Jadi diberhentikan dengan tidak hormat dan Bawaslu Kota Batamnya diberikan sanksi, gitu. Nah, diberikan sanksi berdasarkan putusan DKPP. Nah, ini dia. Jadi bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi itu bisa saja dilakukan oleh kontestan, bisa saja dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Nah, atas dasar inilah makanya lahir ataupun yang sering kita kenal di masyarakat TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, apa itu? Kalau misalnya sistematis itu dia benar-benar direncanakan atau by design, ya kan, mulai dari proses administrasi, birokrasi, keuangan, sampai menjaga penyelenggara pemilu. Jadi by design dia, jadi sudah ditunggu. Ketika berlangsung, ketika diumumkan sebagai pasangan calon, ya kan, kalau ini kan masih calon, diumumkan sebagai pasangan calon dan memiliki nomor urut, maka mulai dia berlaku.
by design. Kemudian kita melihat pelanggaran terstruktur. Nah, ini mulai dari aparat digerakkan, nih kan, penyelenggara, kemudian semua pihak yang mendukung salah satu kontestan. Serta masif yang bukan sporadis, artinya masif ini dia pelanggaran-pelanggaran yang dia temporary. Artinya hanya kepentingan tertentu ataupun keadaan tertentu dia baru merencanakan kegiatan. Misalnya kalau di daerah A kantong suaranya kecil gitu kan, ataupun dimiliki oleh lawan politiknya, kontestan yang lain, dia mulai masif ke situ. Apakah bisa jadi dia melakukan black campaign ataukah melakukan edukasi yang sifatnya menjanjikan, macam-macam. Nah, ini dia beberapa pelanggaran yang terjadi. Oke, silakan Mas. Nah, model baru ini saya menangkap ini berkaca pada Undang-Undang Nomor 7 2017, walaupun yang pilkadanya berkaca kepada Undang-Undang Nomor 10 2016, tapi saya menangkap ada beberapa hal yang perlu ataupun beberapa hal yang menjadi model pengawasan baru. Nah, kalau misalnya di Pilpres atau Pileg terkait dengan pemilihan umum, nah Panwascam itu dia bisa menyampaikan langsung kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi kalau misalnya di Undang-Undang 7 2017 yang pemilu kemarin, ya kan, kalau itu berlaku secara general, tapi saya menangkap ini suatu bagian yang lompatan hukum yang sangat baik, sehingga informasinya itu bisa langsung diselesaikan di tingkat panitia pengawas kecamatan. Jadi laporan itu bisa langsung diproses. Panwaslu kecamatan meneruskan bisa langsung. Jadi bukan rekomendasi dia. Jadi kalau misalnya dahulu harus rekomendasi, temuan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Kalau misalnya undang-undang ini kemudian yang 10 2016 bahwa Bawaslu kecamatan bisa menerima laporan dugaan pelanggaran dan memproses langsung. Tadi sudah disampaikan mengisi form B8 sesuai dengan proses mekanisme pelaporan. Dan ini juga menjadi suatu lompatan hukum yang baik untuk membantu kerja-kerja daripada Bawaslu Kabupaten Kota, namun tidak juga terlepas daripada hierarki tegak lurus sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangan daripada Panwas Kecamatan. Nah, tadi sudah juga disampaikan durasinya itu 5 hari. Jika ada temuan laporan, durasi tersebut menggunakan sistem 3+2. Jadi 3 hari tidak terpenuhi ditambah 2 hari lagi. Jadi 5 hari dalam proses pelaksanaan pemeriksaan jika ada temuan. Pelanggaran yang berkaitan dengan pidana, nah jadi kalau misalnya ada laporan, ada temuan, mana yang menjadi administratif, mana yang menjadi penegakan. Kalau misalnya penegakan, Bawaslu tidak bisa langsung panis. Dia tetap harus menyerahkan kepada sentra gakumdu. Dan juga bersifat fasilitator. Jadi fasilitator terkait dengan permasalahan sengketa. Itu yang terakhir, Mas. Nah, di sini screen yang terakhir kita melihat bahwa ini outcome lah. Kalau outcome itu jelas harapan dan juga keinginan terkait pengawasan pemilu kepala daerah kali ini. Integriti ini yang paling penting. Bapak Ibu sekalian, Panwaslu Kecamatan yang saya hormati dan banggakan, Kecamatan Panwascam harus memiliki integritas karena penugasan Bapak Ibu sekalian ini tanggung jawab moral dalam melahirkan sebuah pemimpin yang kredibel, yang memiliki semakin baik
proses pemilunya semakin baik juga atau memiliki legitimit yang tinggi juga kepala daerah. Tapi kalau misalnya cenderung di penyelenggaraan atau permasalahan dalam proses lahirnya sebuah kemenangan dalam pemilu, maka legitimasi daripada kepala daerahnya tersebut akan juga semakin rendah. Kemudian kapabilitas, memahami regulasi, ini yang paling penting Bapak Ibu. Jangan nanti dia di grassroots atau di bawah ketika melaksanakan tidak paham regulasi, tidak paham kebijakan, tidak paham aturan main. Wah, gua panwascam nih, gua punya hak seperti ini. Nah, tapi itu tidak sesuai dengan koordinasi dan supervisi dengan atasan. Nah, ini akan menjadi masalah. Menguasai sistem hukum, politik, perundang-undangan, mengetahui detail-detail setiap permasalahan dan solusi mengatasinya. Mana yang menjadi tugas Bapak Ibu sekalian, mana yang menjadi tugas Bawaslu Kabupaten Kota. Jangan terbalik, ini tugas saya, ini tugas Kabupaten Kota. Nah, sifatnya adalah supervisi dan saling bisa berkoordinasi. Netral, ini tadi sudah banyak kita bahas, bahwa Panwas harus menjaga netralitas dalam mengawasi lalu lintas pemilu kada. Kemudian akuntabilitas, mampu mempertanggungjawabkan segala tindak tanduk keputusan kepada instansi yang lebih tinggi dan baik secara politik dan hukum. Nah, ini akan menjadi problem jika dugaan pelanggaran pemilu banyak terjadi. Nah, kalau misalnya informasi dan masukan dari Panwascamnya tidak baik atau tidak benar, maka berakibat kepada sanksi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Makanya informasinya benar, makanya pemahaman hukumnya benar, makanya proses penegakan dan juga pelaksanaan kepentingan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, Panwascam ketika mengawasi dan juga diawasi terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang terukur harus berdasarkan koridor dan peraturan. Sehingga penyelenggaraan pilkada bisa lebih efektif, efisien, dan juga memiliki legitimate yang baik. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita bisa sharing dan juga berbagi ilmu pengetahuan dalam sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Fadlan yang telah menyampaikan materinya. Baik Bapak Ibu sekalian, tibalah saatnya kita sampai pada diskusi. Kami minta kepada Bapak-Bapak yang ingin mengajukan pertanyaan untuk mengajukan pertanyaan atau kita baca saja. Ini udah ada 3 chat yang masuk di sini. Nanti disebutkan namanya siapa, kemudian dari kecamatan mana. Di sini ada, oh ya, kami dapat informasi untuk narasumber yang pertama, Bapak Prof. Umar, beliau tidak bisa menyelesaikan webinar ini sampai pada sesi tanya jawab karena yang bersangkutan ada rapat mendadak. Jadi kita minta kepada Bapak narasumber Fadlan aja untuk menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan. Baik, di sini ada Mas Jendri dari Kecamatan Senayang. Pada Pak Jendri, kami persilakan waktu dan tempatnya, Pak. Tolong yang Didi Firwadi. Apa? Ini Pak Jendri tolong dimatikan mute-nya, Pak. Mic-nya dihidupkan, Pak. Coba dua aja. Oke, udah Pak. Silakan, Pak. Kita ada burus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah diberikan kepada kami. Yang kami hormati
Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga beserta komisioner beserta staf yang lain, dan bapak-bapak narasumber yang telah hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya Mas Didi, Ketua Senayan Kabupaten Lingga. Oke, bisa lanjut Pak Wen. Oh, silakan Pak, lanjutkan Pak. Di sini ada yang ingin kami tanyakan. Di dalam pilkada ini, kami dari hasil pemantauan kami istilahnya sudah mulai nampak keterlibatan pegawai honorer yang ikut dalam politik praktis. Di sini yang ingin kami tanyakan, apakah pegawai honorer seperti PTT, THL itu bisa dikenai sanksi kalau kedapatan ikut dalam politik praktis? Dan bagaimana alur penanganannya? Sudah jelas Pak Wen? Sudah jelas Pak. Oke, kami rasa itu aja dulu dari kami. Kami sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilakan untuk 2 pertanyaan lagi untuk Panwaslu Kecamatan yang ingin bertanya. Ada yang mau bertanya secara langsung, Pak? Mungkin bisa diajungkan tangannya, Pak. Yang sisir, yang sisir. Coba yang sisir. Yang sisir. Oh. Baik, kita persilakan lewat ini aja ya, lewat chat yang ada beberapa yang sudah mengajukan pertanyaan. Mungkin dari Bapak Faisal, Panwaslu Kecamatan Lingga Utara. Silakan Pak, langsung bertanya Pak kepada Dr. Fadlan, Pak. Silakan Pak Faisal. Oke, langsung aja Pak Faisal. Pak Faisal bisa mendengar, Pak? Pak Faisal. Coba dihidupkan lagi Pak Faisal. Oke, silakan Pak Faisal. Dengar. Dengar, Faisal. Oke, gitu, karena suaranya Pak Faisal kita tidak dengar, mungkin akan kita lanjutkan kepada Bapak Janatun Naim dari Kecamatan Lingga. Janatun Naim.
Baik, karena mungkin ada beberapa kendala, teman-teman Panwaslu Kecamatan tidak bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Mungkin akan saya bacakan saja, Pak, terkait pertanyaan-pertanyaannya. Ini dari Kecamatan Lingga Utara, Bapak Faisal menanyakan bentuk ketidaknetralan ASN. Yang pertama, namanya yang ditandai di medsos oleh salah satu pendukungnya atau tim ses. Apakah itu bagian dari pelanggaran? Kemudian ASN yang menghadiri kegiatan silaturahmi menguntungkan atau merugikan salah satu paslon yang lainnya, apakah merupakan bagian dari pelanggaran? Kemudian ada chat selanjutnya dari Bapak Janatun Naim. Apa saja dan siapa saja yang termasuk dalam kategori ASN? Apakah tenaga honorer dan THL termasuk dalam kategori ASN? Karena mereka juga mendapatkan gaji dari pemerintah. Apakah mereka juga termasuk yang dilarang untuk mendukung atau membuat suatu keputusan atau kebijakan yang kegiatan atau juga yang menguntungkan salah satu pasangan calon? Mungkin itu, Pak, dari 3 pertanyaan yang disampaikan secara langsung, 2 pertanyaan yang disampaikan melalui chat. Langsung saja mungkin kembali lagi. Dijawab kepada, mungkin dari Dr. Padlan dulu, Pak. Ingin menanggapi pertanyaan yang pertama, Pak. Apa nama yang tadi? Sudah? Sudah, Pak. Baik, terima kasih kepada bapak-bapak semuanya, Panwas Camse Kabupaten Lingga. Tadi saya menangkap pertanyaan pertama. Nah, sudah mulai hari ini masih status bacalon. Nah, bacalon ini sudah banyak pegawai honor, kemudian THL yang berperan ataupun memiliki keinginan ataupun juga sudah masif, tadi saya bilang masif, mendukung salah satu pasangan calon. Apakah itu masuk kategori? Nah, kita batasi dulu. Halo? Dengar, Pak? Dengar, Pak. Silakan, Pak. Nah, kita batasi dulu kriteria mendukungnya ini seperti apa. Ya kan? Harus kita batasi kriteria mendukungnya. Tadi berkaitan juga dengan pertanyaan kalau misalnya di tag di Facebook, di Instagram, di Twitter, apakah itu bagian daripada salah satu unsur untuk mendukung pasangan calon? Nah, memang dalam konteks berdemokrasi kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, keterbukaan informasi dan penggunaan media sosial ini tidak bisa dibendung. Makanya kembali undang-undang yang kita ciptakan atau PKPU yang kita ciptakan ini belum mengakomodir mekanisme dukungan dan juga mekanisme terkait apakah ASN ketika namanya dikenakan sanksi sesuai dengan PP 59 2010 tentang disiplin, karena PNS itu netral. Di PKPU itu sendiri tidak memuat tentang kriteria pelanggaran apa, ya kan, yang dilakukan oleh ASN. Nah, kalau misalnya saya contohkan saya seorang ASN. Kebetulan saya berada di dinas A. Yang salah satu teman saya, dia malu-malu kucing, kalau saya bilang tuh, dia tidak begitu terang-terangan. Tapi dia terkesan simpati, karena kenapa? Punya program kerja yang baik, kemudian selama ini dia menunjukkan melayani masyarakat yang baik, dibungkus sedemikian rupa sehingga dia itu simpatik. Saban waktu ketika ada suatu kegiatan, saya ada di situ. Saya ada di situ, ataupun juga undangan kegiatan dinas, saya di situ. Tiba-tiba saya di-tag kegiatan Bapak A, B, C, D dengan berbagai macam program yang dia tawarkan. Nah, kita harus jeli melihat
jeli melihat apakah ini bagian daripada pelanggaran atau tidak. Kemudian PKPU itu memperhatikan kapan sih yang dikatakan ini sebagai suatu pelanggaran pemilihan, proses pemilihan kepala daerah. Karena ini statusnya semua masih bakal calon. Ketika nanti sudah calon, paslon, maka itulah yang dikatakan jika terjadi pelanggaran pemilihan. Kalau sekarang kita masih abu-abu ini semua, Pak. Walaupun sudah ada yang mencalonkan diri, sudah curi start, menaikkan baliho, menaikkan spanduk, menempelkan poster-poster, menempelkan flyer, sudah berkampanye di media massa, sudah berkampanye di media sosial. Tapi mereka masih bakal calon, belum secara resmi untuk mencalonkan diri menjadi pasangan calon. Nah, harus kita peta. Tadi kembali ke ASN, karena kenapa? Kenapa sih sering terjadi perbuatan sistematis dari ASN? Karena di satu sisi, ASN ini adalah alat yang digunakan untuk kendaraan politik daripada incumbent, dan juga banyak juga ASN yang malu-malu terafiliasi dengan partai politik tertentu. Dia nggak ASN, tapi dia menjadi undergo partai, menjadi simpatisan partai. Bisa jadi keluarganya yang masuk, anaknya, menantunya, keponakannya, sehingga mau tidak mau separuh jiwanya ataupun separuh badannya itu milik partai politik. Nah ini Pak harus kita lihat track record-nya. Kalau misalnya ada dugaan, ada kemungkinan dia mendukung salah satu paslon, Bapak bisa membuat aduan secara resmi melalui Irjen Irjen Aparatur Sipil Negara. Jadi dibuktikan harus bisa tadi kalau misalnya kita membuat laporan itu harus akuntabilitas berdasarkan fakta, keadaan, informasi yang diterima sehingga itu layak disanksi, dan itu fasilitas itu negara buat. Jadi ASN itu banyak, dia berlindung di bawah Undang-Undang 5 2014, kemudian PP Peraturan Pemerintah Nomor 11 2014 tentang manajemen kepegawaian, kemudian PP 53 2010 tentang disiplin pegawai, dan terakhir adalah 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Jadi ada aturan mainnya. Nah, jadi kalau misalnya di sini banyak saya juga baca nih pertanyaan, kalau misalnya THL itu bisa nggak dia menjadi tim sukses? Nah, THL ini kan memang diangkat dan juga dipekerjakan dan dibayar dari pagu anggaran APBD. Nah, pertanyaannya, ketika orang menerima dana dari pemerintah, ya kan, kebijakan yang dikeluarkan, apakah itu berafiliasi dengan undang-undang ASN atau tidak? Nah, kalau misalnya sekedar menerima APBN, ya menerima dana, walaupun tidak besar, THL itu rata-rata gajinya 2 jutaan gitu, tapi dia menerima, ada tanggung jawab moral dia. Ya mungkin di satu sisi dia berkeinginan kalau nanti Bapak ini menang, ada harapan-harapan yang dia bangun sehingga dia itu dijanji-janjikan, ya biasa namanya politik praktis, dijadikan sebagai alat kepentingan sesaat, kemudian dia polarisasi kebijakan, maka terjadilah hal-hal yang kita anggap dan kita lihat itu masih dilakukan untuk mendukung salah satu pasangan calon. Kemudian tadi ada juga yang mengatakan bagaimana sih jika laporan itu ini kira-kira strategi apa yang kita pakai serta langkah-langkah sehingga penelusuran laporan pelanggan dilakukan dapat ditindaklanjuti. Nah, tadi kita bilang ketika nanti sudah dugaan laporan, ya kan, dalam peraturan Bawaslu, dalam peraturan KPU, siapa yang berhak untuk membuat laporan? Berapa orang melihat, mendengar, mengetahui, saksi apa? Kan kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, saya juga berbagi clue. Ketika Bapak Ibu ingin menegakkan proses pengawasan, maka 3 hal yang paling penting Bapak Ibu perhatikan.
Pertama, Bapak Ibu harus berkaca kepada ataupun berpegang kepada dokumen. Berpegang kepada dokumen, dokumentasi. Ini proses penegakan hukum, bukan hanya pada saat penegakan hukum ataupun pengawasan pemilu, tapi ini juga berpegang kepada proses penegakan hukum. Pertama, Bapak Ibu harus memiliki dokumentasi. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus paham regulasi. Jadi berteman dengan hukum itu, Bapak Ibu harus paham, punya dokumentasi yang kuat, kemudian paham regulasi yang tegas, dan alat bukti yang cukup. Nah, jadi Bapak Ibu Panwascam se-Kabupaten Lingga, kalau ingin nanti memiliki strategi-strategi yang penting sehingga proses penegakan pengawasan pemilu ini bisa baik, maka ingatlah yang tiga ini. Dokumentasi, kemudian alat bukti, dan juga paham regulasi. Jangan kita terabas semuanya. Kita peta dulu semuanya. Kita kotakkan permasalahannya. Oh, kalau misalnya kamarnya ASN, regulasi mana dia yang mengatur? Kan nggak bisa kita campur adukan dengan peraturan KPU ataupun peraturan Bawaslu. Regulasi mana dia? Nah, untuk menghempang ataupun menekan permasalahan jika ASN melakukan pelanggaran, regulasinya adalah semua koridor mengenai ASN. Jangkauan bekerja dia sampai di mana, kepentingan dia sampai di mana, ya kan? Kemudian ketika nanti dia sudah mulai abu-abu untuk berkampanye, dokumentasi. Kan Bapak Ibu bisa, jejak digital hari ini tidak bisa dihilangkan Bapak Ibu sekalian. Jejak digital itu tidak bisa dihilangkan. Jadi dokumentasi, semua bukti koran, ya kan, dokumentasi kegiatan, misalnya dia di Instagram, di Facebook, ataupun terang-terangan berpidato, itu alat bukti dokumentasi. Dan terakhir adalah alat bukti surat menyurat. Kadang-kadang ini kan banyak terjadi apa? Misalnya kegiatan yang tak ada diada-adakan. Sehingga dia datang, silaturahim A, silaturahim B, kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C, gitu kan. Sehingga kotak-kotak permasalahan terkait dengan pelanggaran atas dugaan pemilu itu bisa kita minimalisir atau bisa kita lihat frame-nya sesuai dengan, oh ini kenanya di sini. Kan kayak gitu. Kalau misalnya tadi di kode etik, wah ini ASN nggak boleh dia terang-terangan kenanya ini. Nah, jadi tiga hal yang paling penting Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, pertama dokumentasi, yang kedua alat bukti, dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian harus paham regulasi. Nah, itu dia, ini tantangan sama-sama ketika nanti terjadi di lapangan, ketika nanti terjadi pada saat proses pencalonan, ini akan dilihat gitu. Nah, itu aja terkait dengan skup besar dari ASN. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu? Baik, izin Pak Fadlan, mengingat waktu kita keterbatasan waktu, Pak, mungkin kita tutup dulu untuk sesi tanya jawabnya, sesi diskusinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya jawaban dari Bapak Fadlan sebagai narasumber kita pada hari ini, kita berikan kesempatan dulu kepada Bapak narasumber, Bapak Fadlan, untuk menyampaikan closing statement-nya, Pak. Menit, Pak, untuk Bapak Komisioner Panwaslu Kecamatan, Pak. Oke. Silakan, Pak, untuk closing statement-nya, Pak. Baik, terima kasih moderator. Nah, harapan saya terakhir ini tantangan kita bersama, kita menyelenggarakan pemilu kada yang tidak seperti biasanya. Tentunya ini akan menjadi suatu hal yang dicatat dalam sejarah negara Republik Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu Panwascam se-Kabupaten Lingga punya kenangan indah. Kenapa saya bilang punya kenangan indah? Dalam sejarah Bapak Ibu menyelenggarakan
pengawasan di tengah pandemi COVID yang terjadi secara global. Artinya butuh semangat, butuh juga suatu hal yang baru, suatu hal yang bisa memahami situasi dan kondisi, sehingga legitimasi ataupun hasil daripada pemilu kada Provinsi Kepri dan juga Kabupaten Lingga bisa baik, bisa sesuai dengan harapan masyarakat Lingga. Itu aja dari saya, moderator. Terima kasih. Yang terhormat juga Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga, Abang Zamroni. Terima kasih juga sudah dibuat bimbingan teknis seperti ini. Ini harapan yang baik. Sebenarnya banyak yang perlu didiskusikan dalam langsung, tapi ya karena keterbatasan, kita masih situasi seperti ini, sedikit banyaknya kita sudah berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, mudah-mudahan pengimplementasiannya bisa baik dan juga sesuai harapan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Dr. Fadlan yang telah menyampaikan closing statement-nya. Selanjutnya, closing statement selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Zamroni SHMM selaku Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Kepada Bapak Zamroni, waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Dr. Fadlan yang sudah menyempatkan waktunya dalam kesibukannya. Terus juga saya ucapkan terima kasih pada Prof. Umar. Beliau tadi izin karena ada agenda rapat juga tadi, jadi nggak bisa mengikuti sesi tanya jawab. Namun demikian teman-teman semua, ini adalah bagian kita dalam hal untuk meningkatkan kapasitas. Tadi materi sudah kita share juga ke grup. Memang keterbatasan kita dalam melakukan BIMTEK via daring ini adalah jaringan ya. Makanya sebisa mungkin kami akan mengadakan BIMTEK lagi dengan tatap muka ya. Jadi kami di divisi APP masih ada 2 agenda tatap muka dengan teman-teman Panwascam yang saya akan lakukan dengan berbagai pertimbangan karena ada hal-hal yang memang secara teknis kita harus bertemu ya. Karena kalau lewat jaringan ini kita terkendala. Namun demikian ini adalah kita bermaksud untuk supaya pencerahan-pencerahan yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber bisa terserap dengan baik untuk kita semua. Semoga ke depan kita bisa melakukan pertemuan secara langsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih Pak Fadlan, Dr. Fadlan sudah menyempatkan waktunya berbagi ilmu dengan kita. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, BIMTEK pada hari ini saya tutup dengan resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zamroni yang telah menutup kegiatan webinar pada hari ini. Mengakhiri webinar pada hari ini, saya moderator mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bung Alwedi yang telah membawa acara sampai dengan selesai, dan terima kasih juga kepada semua narasumber. Kemudian terima kasih kepada segenap pimpinan Bawaslu Kabupaten Lingga yang hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian terima kasih kepada teman-teman Panwascam yang berada di 13 kecamatan Kabupaten Lingga. Mudah-mudahan pertemuan ke depan kita akan lebih baik lagi. Atas segala kekurangan, kami panitia mengucapkan ribuan maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.